Tuan Qin, tangkap aku dong. Tuan Qin. Serangan jantung Tuan semakin sering. Kalau tidak segera menemukan darah emas. Dan wanita Tengen Nazib, Mulia Tian, Untuk Persetabo. Bukan hanya garis keturunan tunggal keluarga Qin, selama 19 generasi akan terputus. Tuan sendiri juga bisa dalam bahaya. Mimpi itu lagi. Wajahnya masih tidak jelas. Tuan Qin, kami sudah menemukan wanita darah emas. Nona Wen, kondisi nenekmu kritis, harus segera dioperasi. Kalau tidak bisa bayar, kami terpaksa memulangkannya. Halo, saya mau jual darah. Tes darah dulu. Julurkan lengan. Tunggu ya. Kamu ternyata pemilik darah emas yang 1 dalam sejuta. Emas. Lebih mahal dari darah biasa. Tentu, aku bayar 3 kali lipat, tidak 5 kali lipat. Biaya rehabilitasi nenekku nanti pasti cukup. Aku tidak mau lagi, pusing sekali. Ini bukan urusanmu. Mau lari kemana? Mati pun kamu harus menyumbangkan darah sampai tetes terakhir. Dok, tolong lepaskan aku mohon. Tidak mungkin. Kamu siapa? Bersihkan, bawa ke polisi. Saya. Ganteng banget. Apakah dia pahlawan yang dikirim Tuhan untuk menyelamatkanku? Tuan Qin. Nona Wen satu-satunya di dunia yang memiliki darah emas dan nasib mulia Tian Yi. Cukup bersetubuh dengannya, dia bisa melahirkan. Penerus sehat untuk keluarga Qin, penyakit jantung Tuan juga sembuh. Kapan dia akan bangun? Sebentar lagi, tapi dia kurang gizi dan kehilangan banyak darah. Tubuhnya terlalu lemah, harus dirawat dulu. Sebelum bisa hamil. Gunakan obat terbaik, pastikan dia cepat pulih. Sayap. Ini
keluar. Dia yang menyelamatkanku. Tuan, kenapa badanmu panas sekali? Jangan sentuh aku. Tuan, kamu seperti demam, biar ku bantu keluar. Detak jantung semakin melambat. Tubuh juga mulai pulih, benar-benar membaik. Apa yang kau lakukan? Dokumen yang Tuan Qin minta. Kurang ajar. Panggil orang. Tangkap wanita yang menghina Tuan Qin ini. Bawa dia pergi. Apa yang kalian lakukan? Tuan Qin. Kita. Tidak mungkin. Masa pernikahan 1 tahun, setelah punya anak langsung cerai. Lalu kuberikan 1 miliar lagi padamu. Kau anggap aku apa? Bukankah ini lebih menguntungkan daripada Nona Wen menjual darah? Aku bisa jual darah, jual ginjal. Tapi aku takkan pernah menjual pernikahanku. Apalagi menjual anakku. Kesabaranku terbatas, kuberi 3 hari. Pertimbangkan baik-baik lalu tanda tangani. Aku tidak akan menandatanganinya. Nenek. Nenekku mana? Benarkah kalian mengusirnya dari rumah sakit? Nona Wen, jangan emosi. Nenek Anda sedang dioperasi. Perintah Tuan Qin, kami pasti akan memberikan perawatan dan perhatian terbaik untuk nenek. Apa aku salah paham? Dia benar-benar orang baik. Tetap tidak bisa menikah dan punya anak. Aku sudah punya pacar. Hanya bisa membalasnya dengan cara lain. Halo? Apa? Aku segera ke sana. Kejutan. Selamat hari jadi 375 hari pacaran Sin. Jadi kau menipuku untuk merayakan hari jadi pacaran ke-375 kita? Sinsinku sangat baik. Setiap hari bersamamu. Pantas dirayakan dan dikenang. Perselang. Canan selalu baik padaku. Aku tak boleh menyakitinya demi Tuan Qin. XIN. Aku agak pusing. Aku antar kamu istirahat di sofa. Hahaha, Boss Lu. Wensin, malam ini milikmu. Ingat janjimu padaku. SSST. Santai, malam ini aku puas. Besok kau naik jabatan. Nona Wen. Aku tak sungkan lagi. Aku akan bukakan pintu untukmu, Bos Liu. Sayang. Aku datang. Kalian. Apa yang kamu lakukan? Tahu aku siapa?
cari tahu apa yang terjadi. Ya, Kok kepala sakit banget ya? Kamu kenapa di sini? Bukan, aku kenapa di sini? Bajingan kau. Diam. Orang-orang bilang kamu orang baik. Aku kira salah menuduhmu. Tak disangka kamu pakai cara seperti ini. Aku memang bukan orang baik. Tapi aku juga tak pernah memaksa wanita. Baju bukan kamu yang ganti? Masa aku sendiri yang ganti? Nona Wen, Anda salah paham sama Tuan Qin. Baju ITU aku yang bantu lepas, semalam Anda mantu sampai belepetan. Badan juga berkeringat banyak. Sekarang sudah dicuci bersih. Terima kasih ya, Tuan Qin. Ganti baju dulu, keluar. Canan. Tuan Qin, kamu pukul pacarku sampai begini. Sama sekali tak kasih aku pilihan, ini yang kamu bilang. Tak pernah memaksa wanita. XIN. XIN tolong aku. Tuan Qin. Canan. Jangan pukul lagi, nanti aku laporkan polisi. Jangan. Sin, aku tak seharusnya menjualmu ke pria tua. Tak seharusnya memberimu obat. Aku tak akan berani lagi. Kamu ngomong apa? Aku tak seharusnya memberimu obat, tak seharusnya menjualmu ke pria tua. Tapi juga bukan sepenuhnya salahku, kamu kan pacarku. Kamu malah tak mau aku sentuh. Kamu berani pukul aku? Aku sangat percaya padamu. Kamu malah mau menjualku ke orang lain. Sekarang aku ingin sekali membunuhmu. Kamu berani. Sin, jangan, aku tahu salah. XIN. Aku tahu salah. XIN, aku tahu salah. Aku tahu salah Sin, jangan. Sin, aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku tahu. Tuan Qin, terima kasih, tapi aku juga tidak akan memaafkannya, mengotori tanganku. Aku sekarang hanya ingin putus dengannya. Mohon Tuan Qin biarkan dia pergi. Kamu mungkin tidak tahu. Aturan di sini. Siapapun yang menghina Tuan Qin harus dihukum. Tuan Qin, dia bukan orang baik, tapi Anda. Aku tidak ingin darah kotornya mengotori tangan Anda. Tuan Qin, aku tahu. Anda adalah orang baik yang tegas. Tidak perlu karena orang seperti ini menjadi noda dalam hidup Anda. Tuan Qin, dia sudah menghina. Mengikuti Tuan Qin selama ini. Baru pertama kali melihatnya begitu baik hati, ya. Hanya karena kata-kata gadis kecil itu. Gadis kecil apa? Itu calon istri. Bawa pergi ya. Tuan Qin.
Maaf. Sebelumnya aku terlalu gegabah. Selalu salah paham padamu. Memang agak gegabah. Tuan Qin, tadi malam aku tidak sadar. Bukan sengaja, maaf. Aku akan bantu oleskan obat. Tuan Qin, dengan latar belakang keluarga seperti Anda, pasti banyak yang ingin menjadi istri Anda. Kenapa aku Karena kamu unik. unik? Hei, Nona Wen, ini sup ayam hitam dengan kurma dan ginseng. Tuan Qin khusus meminta untuk dimasak untuk Anda. Sup ini sangat baik untuk mengembalikan energi dan darah. Anda harus cepat sembuh agar bisa segera memberikan keturunan untuk Tuan Qin. Tidak perlu terburu-buru kan? Harus buru-buru, nasib Tuan Qin istimewa. Dan dia punya penyakit jantung parah, sudah diperiksa ahli dan master. Katanya dia tidak akan hidup sampai 30, tahun ini sudah 29. Tapi syukurlah, Tuan Qin menemukan Anda. Darah emas ini ditambah dengan nasib mulia di dunia ini. Hanya Anda yang bisa melahirkan anak untuk Tuan Qin. Nantinya tidak hanya garis keturunan keluarga Qin yang bisa dilanjutkan, tapi juga bisa menyembuhkan penyakit jantung Tuan Qin secara total. Ternyata, ini yang dia maksud dengan unik. Tapi Tuan Qin orang baik. Jangan sampai meninggal di usia muda. Sinsin jangan khawatir, Tuan Qin sudah mengatur untukku perawatan dan pengobatan terbaik, bahkan memberikan obat terbaik. Tuan Qin itu orang baik. Nanti, kita harus berterima kasih baik-baik padanya. Darah emas ditambah nasib mulia, di dunia ini hanya Anda yang bisa melahirkan anak untuk Tuan Qin dan menyembuhkan penyakit jantung Tuan Qin secara total. Nenek tenang, aku pasti akan membalas budi Tuan Qin. Direktur Wu bilang, asal Nona Wen hamil dengan sukses, penyakit jantung Anda akan sembuh, hidup akan damai selamanya. Hanya saja, katakan. hanya saja kondisi Nona Wen akan semakin memburuk. Setelah melahirkan, dia akan kehabisan energi vital dan meninggal. Kalau begitu siapkan untuknya. Pilih makam dengan feng shui yang bagus. Ganti rugi 2 kali lipat. Baik. Tuan Qin, pernikahan perjanjian sudah saya tanda tangani. Saya akan segera meminta keuangan untuk transfer ke Nona Wen. Tunggu.
Apakah Nona Wen ada permintaan lain? Silakan sampaikan. Tuan Qin, jika kita harus menikah, saya tidak mau uang. Juga tidak mau kompensasi materi apapun, pernikahan itu suci. Meskipun kita tidak punya dasar cinta, tapi saya pasti akan menjadi istri yang baik. Ternyata Nona Wen suka dongeng. Kalau begitu urusannya nanti, atur semua dengan gaya dongeng. Baik. Ini, makam bagaimana dibuat dengan gaya dongeng. Tuan Qin, asal kita bersama-sama menjalankan pernikahan dengan baik, saya yakin pernikahan yang indah pasti akan lebih baik dari cerita dongeng. Tentu, jika nanti Anda tetap tidak punya perasaan padaku, kita bisa bercerai kapan saja. Saya tidak akan mempersulit. Nona Wen, paket Anda. Taruh saja di sini. Terima kasih. Baju kematian. Saka, aku sengaja pesan khusus untukmu. Kampungan seperti kamu dari desa. Pasti belum pernah pakai baju semua ini kan? Kamu siapa? Kenapa kamu mengutukiku seperti ini? Menggitu kamu? Naif sekali. Direktur Wu bilang, asal Nona Wen berhasil hamil, penyakit jantungmu akan sembuh. TAPI. Katanya. Setelah melahirkan, dia akan mati karena kehabisan energi vital. Kalau begitu pilihkan dia kuburan dengan feng shui yang bagus. Di dunia ini, hanya kamu yang bisa melahirkan anak untuk Kinye. Pilih kuburan dengan feng shui yang bagus. Dara Emas Ditamba Takdir Mulia. Dia akan mati karena kehabisan energi vital. Dan mati. Kamu tidak mikir dengan status dan posisi Laiga. Masa mau menikahi perempuan kampungan sepertimu? Lihatlah penampilanmu yang melarat ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki berbau kemiskinan. Aku tidak percaya. Nona, penampilanmu memang mewah. Tapi ucapanmu penuh celah. Sepertinya otakmu tidak beres. Video ini memang asli. Tapi suaranya pasti hasil dubbingmu palsu. Berani-beraninya kamu menghinaku. Jika Kinye benar seperti di video, dia tidak perlu repot-repot seperti ini. Menggunakan nyawaku untuk menukar nyawanya. Atau menguras darahku untuk menyembuhkan penyakitnya. Kinye punya ribuan cara untuk mengambil nyawaku. Tapi dia tidak melakukannya. Bahkan fakta bahwa aku adalah obat. Orang lain yang memberitahuku. Dan untuk menenangkanku. Dia tidak hanya menikahiku tapi juga berjanji untuk membina kehidupan pernikahan bersama. Memang pantas disebut orang desa yang bodoh. Kalau bukan karena kamu masih ada nilai gunanya. Tikus selokan sepertimu. Kinye bahkan tidak mau melirik sekalipun. Kamu boleh merendahkanku, tapi jangan mencemarkan nama baik suamiku. Berhenti. Laiga, dia memukulku. Minta maaf. Lai tidak akan suka roti. Kamu.
Minta maaf kepada istriku. Kakak Lai, kamu mau aku minta maaf padanya? Maaf, Videonya palsu, kan? ya. Itu palsu, aku yang menyulis suaranya. Aku salah. Tidak apa-apa. Cuma baju ini tidak cocok untukku. Kamu ambil saja. Simpan untuk kamu pakai sendiri. Perempuan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lai adalah milikku, tapi itu akan menjadi milikku. Aku tebak. Dia pasti penggemarmu, tapi tenang saja. Aku tidak mudah tertipu. Hanya saja tentang hal itu, aku mungkin butuh sedikit waktu lagi. Terserah kamu. Dia marah. Ya, hal yang menyangkut nyawa seperti ini. Siapapun pasti akan panik. Wenxin, kamu harus berusaha lebih keras. Dasar perempuan sialan. Kalian datang untuk apa? Ada uang untuk rawat inap dan beli obat, tapi tidak ada uang untuk beli rumah dan nikahkan Dabao. Keluarkan uangnya. Kami benar-benar tidak punya uang. Semua ini diatur oleh Qin Ye. Qin Ye, orang terkaya di Sucheng, kenapa dia mau membantu kalian? Sudah pasti karena perempuan sialan ini. Aku tidak. Sekarang belum, nanti juga akan. Apalagi yang berharga dari kamu selain wajah dan tubuhmu? Kamu. XIN. Apa yang dia katakan benar? Nenek, aku tidak. Qin Ye orang baik. Kalau dia orang baik, suruh dia belikan adikmu. Mobil dan rumah, tidak banyak kok, cuma beberapa puluh juta saja. Mimpi. Perempuan sialan, aku melahirkan dan membesarkanmu, minta sedikit uang saja kenapa? Kalau lagi dan berikanku, aku pun harus mati. Kamu. Aku tidak punya. Punya pun tidak akan kuberikan padamu. Ayo, ikut aku ke bawah ambil uang. Lepaskan XIN. Kamu minggir. Nenek, Kamu. XIN. Cepat lari, cepat lari. nenek, tahan ya, aku panggil dokter. Kamu ngapain sih? Pergi, ambilkan uang untukku. Nenek. Wah, ternyata benar Qin Ye. Qin Ye. Kenapa kamu datang? Istriku diganggu, aku harus datang. Qin Ye, nenek ini terlalu emosi. Cuma butuh istirahat, tapi nanti. Tidak boleh ada stimulasi lagi. Wah, Qin Ye. Qin Ye, kami salah. Kami pantas mati. Maafkan kami. Bodoh, anakmu sekarang adalah Nyonya Qin. Berarti sekarang kami adalah Qin Ye. Mertua yang resmi. Mana ada mertua minta maaf ke menantu. Lepaskan aku. Qin Ye, Karena kamu dan anakku sudah jadi suami istri, aku nggak akan ribut lagi, tapi uang mahar harus kamu bayar, kan? Berapa? Salah 20 juta. Jangan kasih mereka. Qin Ye aja nggak nolak, jangan sok baik. Sejak aku kecil, kalian
kalian cuma peduli adik. Entah mikirin gimana caranya jual aku, atau mikirin gimana caranya nikahin aku jadi anak pungut. Kalian gak pernah bertanggung jawab sebagai orang tua. Kalau bukan nenek, aku gak bakal hidup sampai sekarang. Beraninya kalian minta mahar segitu banyak? Minta uang mahar. Sin, kami kan yang memberimu hidup. Nenek juga memberimu hidup. Pernah kamu berbagi pada saya? Kamu. Chinyi, kamu kan orang penting di Sioux City, bagaimanapun juga. Kamu nggak mau keluarin uang sepeser pun buat nikah. Kalau sampai tersiar, nggak enak kan? Benar, tapi menurut aturan keluarga Qin, setelah menikah harus dengar istri. Jadi kasih atau tidak, berapa banyak? Semua tergantung istri. Nggak akan kasih sepeser pun. Anak kurang ajar, kami kan orang tuamu. Kamu tidak tahu berterima kasih, tidak berbakti pada orang tua. Kamu tidak akan mati dengan baik. Kalau mau mati, kalian yang mati dulu. Bertahun-tahun ini, bagaimana kalian memperlakukan nenek? Langit sedang melihat. Aku akan memukulmu sampai mati. Lepaskan istriku. Buang jauh-jauh. Jangan pernah muncul lagi di depan nyonya. Ini kan menyuruh kami mati. Sin, aku ini nenekmu. Anak satu-satunya. Kalau aku sampai kenapa-kenapa, nenekmu akan sedih. Iya, dokter juga bilang, dia tidak boleh stres. Maafkan kami kali ini saja. Kami janji tidak akan mangkul lagi. Tuan Qin, soal ini, bolehkah aku yang menanganinya sendiri? Aku mau kalian tanda tangani surat pemutusan hubungan. Mulai sekarang, aku dan nenek tidak ada hubungan apapun lagi dengan kalian. Mau aku jadi anak durhaka? Tidak mungkin. Mau tidak berbakti pada kami? Mimpi kali. Ya sudah. Waktu itu, orang yang diperintahkan Tuan Qin untuk dibuang jauh. Dibuang kemana ya? Oh ingat, dilempar ke laut jadi makanan hiu, tidak ada sisa jasadnya. Jangan coba-coba menakut-nakuti kami. Aduh. Dia tidak bohong. Tuan Qin terkenal kejam. Siapapun yang pernah membuatnya marah, tidak ada yang berakhir baik. Kesempatan sudah diberikan. Kalau tidak mau tanda tangan, ya sudah. Jangan-jangan kami tanda tangan. Mulai sekarang, jangan pernah muncul lagi di depan nenek. Terima kasih. Aku yang harus berterima kasih. Kamu menghemat 20 juta untukku. Dia benar-benar gentleman. Padahal tahu aku hanya memanfaatkan namanya. Tidak membongkarku, malah berterima kasih. XIN. Nenek, aku di sini. Nenek sudah lama ingin berterima kasih padamu langsung. Ayo pergi. XIN. Ini siapa? Nenek, ini Tuan Qin. Oh, Dan juga suamiku sekarang. bagus. Tuan Qin tidak, 1% dengan orang. Bahkan tangan nyonya tua pun tidak disentuhnya. Tuan Qin. Panggil saja aku Qin Lai. Qin Lai, terima kasih untukku. Untuk semua yang kau lakukan untuk XIN. Sebagai neneknya, aku yang paling tahu, cucuku ini. Dia gadis yang baik, berbakti dan rajin. Dan punya selera yang bagus. Nenek, Kalian berdua sangat cocok. Kedepannya, denganmu yang merawatnya, aku jadi tenang. Aku akan merawatnya dengan baik. Baik.
XIN. Aku lelah, aku ingin istirahat. Baik. Beberapa makam ini, semuanya berlokasi strategis, dekat gunung dan sungai. Mau pilih yang mana untuk istri Anda? Maaf, apakah aku mengganggu pekerjaan kalian? Tidak apa-apa. Tanya saja apa yang ingin kau tanyakan. Itu, ulurkan tanganmu. Tangan kiri. Ini untukmu. Kau seperti bulan di langit. Banyak yang mengikutimu. Tapi aku tak mau jadi bintang yang memancarkan cahaya. Aku ingin selalu menemanimu, menjadi bintang penjagamu. Ini buatanku sendiri, terlalu sederhana. Kalau kau tidak suka, kembalikan saja padaku. Tampan sekali, dahi, alis, batang hidung. Bagaimana bisa tampan sebegitu memesonanya? Apa sih pesonanya? Semakin dekat dengannya, hatiku semakin tenang. Semua orang takut padanya, bilang dia kejam, padahal tidak. Tapi dia tak pernah menjelaskan. Cincin perak, sudah diberikan, masih mau minta kembali? Cincin ini, awalnya kupakai untuk ikut lomba desain. Tapi sekarang kupikir, lebih berarti sebagai hadiah pernikahan. Matanya jernih dan tulus, bukan pura-pura. Tuan Qin, tadi aku menolak karena agak takut. Aku belum menyadarinya. Keluar. Kau jelas-jelas takut padaku, kenapa masih membantuku? Tidak takut aku benar-benar menyakitimu? Ini memang kewajiban istri yang harus kutunaikan. Lagi pula kau sudah memakai cincinku. Artinya di hatimu kau tidak membenciku. Dia mungkin merasa aku belum siap. Tidak ingin memaksaku. Tuan Qin. Kondisi Anda tidak bisa ditunda lagi, harus segera menyempurnakan pernikahan dengan Nyonya. Aku ingin Nona Wen juga tetap hidup. Ini tidak mungkin. Aku tidak sedang berdiskusi denganmu, dia harus tetap hidup. Obat kami terus dikembangkan. Tapi kondisi Anda tidak bisa menunggu lagi. Bagaimana kalau Nona Wen menyelamatkan Anda dulu? Kita cari cara untuk menyelamatkan Nona Wen nanti. Sin, bukankah kamu sudah siap sejak lama? Kenapa tiba-tiba mengundurkan diri dari kompetisi? Karena aku sudah mengubah desain itu menjadi produk jadi. Dan memberikannya kepada seseorang yang sangat penting. Siapa yang begitu penting? Pak Carmew? Pokoknya, ini adalah sesuatu yang unik antara kita berdua. Halo semuanya, ini adalah karya yang kubawa hari ini. Wah, cantik sekali. Sederhana, elegan, dan sangat unik, benar-benar memukau. Ini salah satu karya terbaik yang pernah kulihat sejauh ini. Anak muda sekarang benar-benar luar biasa. Ini desainku. Bagaimana bisa kamu membawanya ke kompetisi? Plagiat. Ada apa ini? Tim penilai ngapain aja? Wensin, kita hanya teman sekamar. Aku hanya bermaksud baik. Memperlihatkan desainku padamu. Kok tiba-tiba jadi milikmu? Ini memang desainku. Kalau katamu itu milikmu, kenapa tidak kamu ikutkan dalam kompetisi? Kurasa kamu hanya ingin melihat karyaku menang. Lalu sengaja mengacau dan mengklaim sebagai milikmu. Apa yang terjadi dengan mahasiswa ini? Ha, tidak tahu malu. Di mana Satpam? Cepat keluarkan orang ini. Keluarkan dia sekarang. Aku punya sketsa tangan asli.
hilang. Kamu tidak punya, aku yang punya. Ini milikku. Tidak tahu malu. Bukti sudah jelas masih mau membantah. Satpam, cepat keluarkan dia. Lalu kenapa aku punya cincin ini dalam bentuk fisik? Benar-benar sama persis dengan desainnya, bentuk fisik lebih meyakinkan. Kalau begitu, aku lebih memilih bukti fisik. Jangan percaya padanya, aku pernah menunjukkan desainku padanya, dia mencuri desainku. Menurutku kemungkinan ini lebih besar. Kalau tidak, kenapa karya bagus ini tidak diikutsertakan dalam kompetisi, malah disembunyikan? Jelas-jelas plagiat, takut ketahuan kan? Menurutku, siswa seperti ini seharusnya tidak ada di universitas kita. Cepat usir dia keluar, usir dia. ITU Tuan Chin, Donator Terbesar Sekolah. Percayakah kamu bahwa aku yang merancangnya sendiri? Tuan Qin, kenapa tidak memberitahu sebelumnya? Kami bisa menyambutmu di gerbang sekolah. Ini cincin pernikahan yang diberikan istriku, Wenxin, padaku. Dia yang merancang dan membuatnya sendiri, sebagai tanda cinta. Kalian bilang ini hasil plagiat? Dua cincin ini terlihat sangat cantik bersama. Hanya cincin? Tidakkah kalian merasa Tuan Qin dan istrinya sangat serasi? Sangat, Mas Wenxin. Ternyata istri Tuan Qin sangat rendah hati. Jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Berani berbohong? Kamu tahu konsekuensinya. Maaf XIN, maafkan aku kali ini. Kita masih teman baik, kan? Kamu mencuri karyaku, lalu mengklaim sebagai milikmu untuk ikut lomba. Inikah cara memperlakukan teman baik? Aku hanya sangat menyukai karyamu. Tidak tega melihatnya terabaikan. Jadi kamu memfitnahku di depan umum, bahkan ingin memukuliku? Fikul idea. Kita semi wacala dai bohongi. Jadi salah paham dengan Nyonya Qin. Usir si penjiplak dari sekolah. Usir dari sekolah? Jenggen XIN. Kamu sekarang sudah jadi Nyonya Qin, maafkan aku. Jangan dendam dengan orang kecil seperti aku, ya? Masih mau memanipulasi moral? Aku beritahu kamu, hari ini bahkan jika Ali tidak datang, aku punya cara untuk membuktikan bahwa desain ini buatanku. Kamu pikir sempurna, tapi sebenarnya penuh celah. Sejak merancang cincin ini, aku sudah memberi tanda dengan inisial Ali. Naonya sangat cerdik. Bawa dia keluar, pecat sekarang. Mulai hari ini, dilarang masuk ke dunia desain. Tuan Qin dan Nyonya, apakah keputusan ini bisa diterima? Donasi kuartal depan akan dilipat gandakan, semua atas nama Nyonya. Baik. Kamu ini, kenapa setiap kali aku dalam bahaya, kamu selalu muncul? Apa? Kamu memasang GPS di tubuhku? Tuan Chin. Nyonya pergi ke sekolah, pulang malam nanti. Kedepannya jika dia tidak ada, makan malku tidak perlu disiapkan. Ya, tanpa Nyonya, Tuan Qin bahkan tidak nafsu makan. Sepertinya nanti harus lebih sering meminta istri tinggal di rumah. Sekarang kita pergi ke Universitas Su. Anda menyumbang puluhan juta ke Universitas Su setiap tahun. Untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan murid. Sekarang mereka sedang memperluas kantin. Rektor sudah mengundang Anda beberapa hari lalu untuk meninjau dan mencicipi. Harus pergi ke sana. Tuan Qin benar-benar serius terhadap istri. Kamu, jangan marah. Aku hanya bercanda, aku tahu. Kita berdua pasti saling mengerti, kamu tahu aku dalam bahaya. Makanya kamu datang menyelamatkanku, kan? Sepertinya kamu tidak membutuhkanku. Butuh, sangat membutuhkanmu. Lihat, sekarang mereka melihat kita langsung menghindar. Menurutmu sekarang aku seperti rubah dan kamu adalah harimau?
itu, kejadian hari ini jadi trending. Apa tidak berpengaruh pada perusahaanmu? Kamu pikir kamu punya pengaruh sebesar itu? Kalau begitu, boleh aku jadikan foto ini sebagai wallpaper dan logran? Kekanak-kanakan. Kamu adalah si kampungan yang baru dinikahi Kinlay. Nyonya Kin memanggil, ikut kami. Aku tidak kenal kamu. Sepupu, apapun yang ingin kamu bicarakan dengan Nyonya, tunggulah. Sampai Tuan Kin kembali dari dinas. Dayam, sekarang berita, ini viral di mana-mana. Kamu tahu berapa besar kerugian perusahaan karena ini? Sekarang seluruh dunia tahu kakakku sudah menikah. Bukankah seharusnya kakak ipar pergi ke rumah keluarga untuk memberi salam kepada para sesepuh? Ini. Aku akan pergi, Ali sangat baik padaku. Aku tidak bisa merusak karirnya. Apalagi membuat para sesepuh mencela sopan santunnya. Kalau begitu, silakan. Assistant John. Tuan Chin, Nyonya dibawa sepupu ke rumah keluarga. Pulang. Tuan Chin, Rapat ini sangat penting bagi perusahaan, jika dilewatkan. Kita harus menunggu 5 tahun lagi, berapa 5 tahun lagi yang dimiliki perusahaan? Pulang. Ini Nenek Ali. Halo, Nenek. Orang dari mana ini? Langsung sok akrab. Benar-benar pikir dengan tidur dengan Ali. Bisa langsung masuk keluarga Kin. Keluarga Chin bukan tempat penampangan kaking dan anjing liar. Aku dan Ali sudah menikah secara resmi. Kami akan tunjukkan kebahagiaan kami ke semua orang nanti. Orang miskin sepertimu pantas? Tahu ini namanya apa? Daerah miskin melahirkan orang jahat. orang miskin tibul muka dan berani. Kalau kamu sudah bertekad, mari kita lihat. Kicelasmyo. Semua yang hadir di sini adalah sesepuh keluarga Kin. Kalau mau masuk, sujud 100 kali dulu. Disuruh sujud malah diam. Tulia, apa kamu nggak mau nikah sama kakakku? Baik. Aku sujud. Lebih keras. Sudah, cukup. Ali adalah satu-satunya penerus keluarga Kin. Generasi ke-19 yang tunggal. Kalau dia nggak tahan sedikit susah, gimana jadi nyonya rumah keluarga Kin? Dan pendamping Ali yang baik? Kekak Chin. Rekaman CCTV dari kampung sudah keluar. Kekak Chin. Kambuh lagi. Putar balik. Ke rumah sakit. Ke rumah tua. Sayap. Pulang ke rumah tua secepat mungkin. Kakek Kin sekarang sangat menghargai istri. Sampai kesehatan sendiri diabaikan. Jangan sampai ganggu rencana pengobatan. Nakal, tubuhnya sehat. Pantas bisa selamatkan si sakit-sakitan itu. Bagus, ketulusanmu sudah kami lihat. Selanjutnya, mari kita lihat kemampuanmu. Kalau mau jadi nyonya rumah keluarga Kin, yang pertama harus bisa adalah berhitung. Sekarang zaman komputer, anak muda mana ada yang bisa? Bagaimana kamu bisa lewati rintangan ini? Sujud. Aduh.
Lambat banget, dasar sampah. Berhenti. Nenek, kalian suruh aku menikah. Cuma buat bawa orang pulang. Lalu kalian aniaya dia, ya? Kami cuma ingin yang terbaik untukmu. Ali. Dia tulus padamu. Aku tidak. Perlu izin kalian kapan? Kalian hari ini. Setiap pukulan yang kalian berikan pada istriku, aku akan membalasnya 1000 kali lipat. Ali. Tidak apa-apa. Bodoh sekali kamu. Aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri. Apakah ini yang disebut orang baik dan baik hati seperti katamu? Ali, jangan tidak tahu terima kasih. Kami melakukan ini semua untuk kebaikanmu, untuk mengujinya. Seperti gadis liar dari desa ini. Diam. Urusan keluarga Qin. Kapan orang luar seperti kalian boleh ikut campur? Apa yang ingin kamu lakukan? Tangan mana yang menyentuhnya? Ibu, nenek, tolong aku. Ali. Kamu ingin membuat tulang tua ini marah? Bahkan jika hari ini keluarga Qin mengadakan pemakaman, aku akan menuntut keadilan untuk istriku. Apakah kamu akan melakukannya sendiri? Atau aku yang melakukannya? Ali, aku adalah bibimu, orang yang lebih tua. Siapa yang tidak tahu aku Qin Lai tidak punya hati? Tidak menghormati orang tua. Hari ini, kamu membuat istriku bersujud. Aku tidak meminta banyak. 10 kali lipat. Qin Lai, kamu memang lucu sekali. Ali. Sudahlah. Kamu yang durhaka seperti ini, leluhur keluarga Qin. Tidak akan membiarkanmu, ini adalah aturan leluhur. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi menyandang nama Qin. Ali. Jangan bicara sembarangan, kamu adalah generasi ke-19 keluarga Qin. Satu-satunya penerus. Jika keluarga Qin dari generasi ke generasi harus menggunakan cara kuno dan kejam seperti ini untuk meneruskan keturunan, maka biarkan berakhir dariku, untuk menghindari lebih banyak korban. Kamu. Aturan leluhur keluarga Qin. Yang memutus hubungan keluarga, harus berjalan di atas bara api keluar dari pintu gerbang. Kamu. Bernie, Aku Qin Lai tidak pernah takut. kamu bisa tidak takut, tapi bagaimana dengannya? Dia sekarang adalah istrimu, menantu keluarga Qin. Kamu ingin memutus hubungan keluarga. Dia harus ikut denganmu. Kamu. Ali. Kita sekarang satu sebagai suami istri, meski harus menghadapi bahaya sekalipun. Aku akan menemanimu. Aku tidak takut. Baik. Ali, jangan manja. Tuan Qin, kondisi tubuh Anda. Minggir. Takut tidak? Kamu tidak tahu, sejak kecil aku sudah bekerja di ladang. Kapalan di telapak kakiku lebih tebal dari sol sepatu ini. Lihat aku. Kamu ingin menggendongku melewatinya? Tidak boleh. Tubuhmu sudah lemah, ditambah beratku. Akan tenggelam lebih dalam dan lebih panas, Ali. Lebih baik kamu menurunkanku, lalu menginjak jejak yang sudah kubuat. Aku bisa menyerap sebagian panasnya, jadi tidak terlalu panas. Percayalah padaku. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Nilai sainsmu di ujian nasional sempurna. Aku tertawa karena beruntung menikahi wanita tercantik dan terpintar di dunia. Yang paling cantik dan paling pintar. Kalau begitu, cepat turunkan aku. Kamu adalah istriku, tapi aku membuatmu menderita begitu banyak. Ini salahku. Sekarang, ini hanya kompensasi. Aku tidak mau kamu menebusnya. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Kalau kamu terluka, aku tidak bisa merawat orang. Kalau aku terluka, masih ada kamu yang merawatku. Berhenti, cepat berhenti. Ali, maafkan aku. Ini semua karena aku terlalu berat.
Kalau aku lebih ringan, bebanmu akan lebih ringan. Kita satu sebagai suami istri, kamu bukan beban. Peluk erat. Ali, bagaimana kakimu? Aku lihat. Tidak perlu. Selama ada kamu, aku tidak akan merasakan sakit. Dokter, cepat panggil dokter. Sifatmu masih keras. Kita satu keluarga. Kenapa tidak bisa bicara baik-baik? Ibu, aturan adalah aturan. Dia bukan lagi keluarga Chin. Kamu bisa pergi. Benar, usir mereka. Setelah meninggalkan Qin, kamu hanya anjing terlantar. Lihat saja bagaimana kamu bisa sombong nanti. Orang-orangku akan kubawa. Barang-barangku juga harus kubawa. Saat Tuan Qin mengambil alih Qin pada usia 18 tahun. Grup Qin sudah bangkrut, hanya tinggal cangkang kosong. Bertahun-tahun ini. Kalau bukan karena Qin Ye menggunakan uang perusahaannya sendiri. Untuk menyelamatkan situasi, bisnis Qin sudah lama bangkrut. Keluarga Kim punya bisnis besar. Mana mungkin bangkrut? Justru karena ada parasit sepertimu di keluarga Qin. 15 tahun lalu, kamu berdalih membantu perusahaan keluarga He melewati kesulitan. Meminjam 1 miliar dari perusahaan, 14 tahun lalu. Kamu diam-diam mengambil aset terakhir perusahaan tanpa sepengetahuan ayah. Hingga menyebabkan rantai keuangan perusahaan benar-benar putus. Mau aku lanjutkan? Omong kosong. Tidak ada hal seperti itu. Lagi pula kalaupun ada, itu pemberian ayah untukku. Pilihannya, kembalikan uangnya. Atau bayar 100 kali lipat apa yang kau lakukan pada istriku, kalau tidak. Bersiaplah menghadapi tuntutan hukum dari Qin Group. Ibu tidak bisa berurusan hukum. Keluarga He selalu bergantung pada Qin Group. Baru bisa mencapai posisi sekarang. Kalau sampai orang luar tahu, dua keluarga bertengkar, pasti akan dikucilkan oleh seluruh industri. Ibu. Ibu, tolong aku. Dosa yang kau perbuat. Selesaikan sendiri. Aku sudah tua, tidak bisa mengurus kalian. Ibu. Ali, maksud kecinyi. Nyonya Qin, aku tahu salah. Maafkan aku, ini semua salahku. 100 kali lipat, tidak boleh kurang satu pun. Ali, ayo kita ke rumah sakit. Tenang, jangan takut. Direktur Wu. Bagaimana kalau aku saja yang melakukannya? Kalau begitu, repotkan Nyonya. Sakit tidak? Aku punya cara agar tidak sakit. Cara apa? Si kampungan benar-benar dapat hati Laige. Terus bagaimana? Bagaimanapun juga dia akan mati. Laige selalu bertanggung jawab, asal aku bisa mendapatkannya dulu. Begitu SI kampungan mati, dia dan keluarga Chin akan menjadi milikku sendiri. Wah, cantik sekali. Aku gambar potretmu ya. Baik. Ya ampun. Bagaimana bisa ada orang yang tampan sekali? Berbaliklah, jangan menghadap ke sini. Kalau menghadap ke sini terlalu tampan. Tidak bisa digambar sama sekali. Aku dan Qin Ye tumbuh besar bersama. Tidak pernah melihatnya sebahagia dan sesenang ini. Juga tidak pernah melihatnya memanjakan seorang wanita seperti ini. Nyonya memang sangat baik, sayangnya. Kalau obatnya tidak berhasil dikembangkan, pada akhirnya mereka berdua. Hah? Kamu tahu arti bunga Phoenix? Ini adalah keberuntungan dan kebahagiaan, Ali. Kuharap kau bahagia seumur hidup. Selalu bahagia dan gembira.
Bunga Phoenix juga memiliki arti, yaitu kelahiran kembali dan ketangguhan. Terima kasih. Jika bukan karena bertemu denganmu, aku tidak akan seberani ini sekarang. Ali, terima kasih. Kalau kau berani tidak membantuku, kau akan menunggu untuk mengurus jenazah anakmu. Thank you, Kemal. Baik. Ali. Sayang sekali, gambarku tidak sebagus yang dia foto. Itu karena kau tidak ada di dalam gambar. Besok aku akan minta Jamie mengatur fotografer untuk mengambil foto kita dulu. Lalu kau bisa menggambarnya, oke? Oke, Bodoh. ayo. Minum obat. Ali. Kau tunggu saja. Aku akan mencari orang untuk datang. Kau hanya milikku. Kaklai. Kita berdua cocok, aku adalah wanita yang paling cocok untukmu. Pergi. Ali. Keluar. Tuan Qin, penyakit jantungmu kambuh lagi. Jiang Ming. Tolong keluar dulu sebentar. Tahu. Ini semua salahku. Selalu ragu-ragu, hingga membuat penyakitmu kambuh lagi. Keluar. Ali. Aku mencintaimu. Aku tidak ingin kau mati. Aku ingin kau hidup dengan baik. Tapi kau akan mati, kau tahu? Tapi jika tidak begini, kau akan mati. Aku tidak ingin kau mati. Kau harus hidup dengan baik. Ali. Kau adalah pengusaha terbaik di dunia. Suami yang paling perhatian. Dan juga pria terbaik di dunia. Ali. Aku tidak ingin melihatmu tersiksa oleh penyakit. Aku juga tidak ingin melihatmu meninggal di usia muda. Jika harus mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, aku rela. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku tidak bodoh. Aku hanya orang biasa di dunia yang luas ini. Tapi kamu berbeda. Kamu lebih berarti. Bagi dunia ini, masih banyak hal penting yang harus kamu lakukan. Kamu bisa memberikan kontribusi besar. Untuk negara, untuk masyarakat. Kamu lebih berguna daripada aku. Makanya, aku tidak bodoh. Aku merasa lebih baik sekarang. Kamu jijik denganku? Aku hanya belum siap. Aku ingin menunggu sebentar lagi. Baiklah. Kontak fisik bisa meredakan gejala penyakit jantungmu sementara, tapi tidak menyembuhkan akar masalahnya. Jadi tolong segera kembangkan obat yang bisa menyelamatkan aku dan dia. Ya, kami sudah membuat kemajuan pesat. Kalau begitu, Tuan Qin, barang yang Anda minta. Ini Samuel Terlalu Keknak-Kenakan. Sebenarnya tidak ada wanita yang tidak suka mobil dan rumah. dia bukan wanita biasa. Ali, kenapa kamu repot-repot menjemputku? Sudah seharusnya.
Ayo pergi. Ada film yang ingin ditonton? Atau mau makan makanan barat? Mau melihat bintang atau jalan-jalan ke suatu tempat? Ali, bersamamu. Aku bahagia melakukan apapun. Aku rela menemanimu melakukan apapun. Kita langsung menikah, melewati masa pacaran dan lamaran. Aku akan mengganti semua itu untukmu. Nyonya Qin tidak boleh diperlakukan tidak adil. Ali, aku sudah menjadi wanita paling bahagia di dunia. Jadi proses itu semua tidak penting. Ali, kamu lebih tampan saat tersenyum. Ingatlah untuk lebih sering tersenyum. Tahukah kamu, sebenarnya hal apa yang paling ingin aku lakukan bersamamu? Hal itu, aku ingin mempersiapkannya lagi. Bukan hal itu. Ali, filmnya bagus sekali. Bintang-bintang juga indah, asalkan bersamamu. Makanan Cina enak, makanan Barat juga enak, yang penting orang yang makan bersamaku adalah kamu. Ali, aku ingin lama-lama menemanimu. Wah, ini semua kamu yang buat. Aku sudah keluar negeri sejak kecil. Ingin makan yang enak dan kenyang. Ini semua hal dasar. Ayo, coba. Enak banget. Seperti koki bintang. Ini masakan suamiku, tentu aku akan habiskan setiap suapnya. Manisnya pas. Ali, hari ini benar-benar hari paling bahagia bagiku. Meski hanya 1 hari. Sudah cukup. Setiap hari ke depan, aku akan menemanimu. Tidak boleh. Nanti, kamu juga harus menemani anak kita. Tidak boleh hanya menemaniku. Nona MU, bukan aku tidak mau membantu Anda. Tapi Qin Ye benar-benar tidak boleh mati. Kalau dia sampai celaka, jangan katakan rumah sakit kecilku ini. Bahkan ekonomi seluruh kota Su bisa mundur 20 tahun. Siapa bilang dia harus mati? Bukankah dia sedang menunggu obat yang bisa menyelamatkan Wenxin? Kalau begitu beri dia obat. Obatnya belum ditemukan, kan? Odo. Benar-benar belum ada. Yang palsu juga tidak ada. Tidak. Kalau Nyonya Qin sampai kenapa-kenapa, Qin Ye pasti akan membunuhku. Dia yang mati. Atau cucumu yang mati. Kamu pilih sendiri. XIN, kalau mencintai dia, tidurlah dengannya, semangat. Ali, aku pasti akan segera menyembuhkanmu.
Ternyata apa yang dikatakan Emu Tianjiao, semuanya benar. Kamu kenapa? Tidak apa-apa, aku sudah kembali. Jiang Ming, Tuan Qin. cari tahu siapa yang pernah masuk ke kamar ini dan menyakiti nyonya. Baik. Tidak usah. Tidak ada yang datang. Aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa yang terjadi? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Ada. Tapi semuanya urusan pekerjaan. Aku tidak ingin orang dan hal buruk ini mencemari telingamu dan mengganggu pikiranmu. Aku ingin kita menghabiskan waktu bersama dengan bahagia. Sebenarnya, mana yang benar-benar dirimu? Kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Meski tahu kamu mengincar nyawaku, aku masih tidak tega membongkarmu. Sin Sin. Serahkan semuanya padaku. Ya. Baik. Meski tahu kebenarannya. Tapi aku tetap mencintaimu. Awalnya ingin memberimu kejutan. Tapi tiba-tiba agak takut. Tapi sekarang melihatmu. Sama sekali tidak takut lagi. Makan ini, setelah makan kamu tidak akan sakit lagi. Hem. Tidak enak badan? Bagaimana kalau kita tunggu sebentar lagi? Sin Sin. Kamu tidak apa-apa? Aku tidak mati. Tentu saja kamu tidak akan mati. Aku sudah bilang, kita akan baik-baik saja. Di mana dekanmu? Kenapa setelah minum obat yang dia berikan? Sin Sin masih seperti ini? Tuan Qin, dekan sudah membawa keluarga ke luar negeri dan meninggalkan rumah sakit kita. Selamatkan dia, selamatkan istriku. Aku bisa memenuhi semua syarat kalian. Baik, kami akan mencoba. Tuhan, tolong jangan biarkan dia terjadi apa-apa. Aku rela berpuasa dan beribadah seumur hidup. Asalkan dia sembuh, aku rela menukar apapun. Bahkan nyawaku. Dunia ini tidak kekurangan orang seperti aku yang hanya pandai cari uang dan tidak berperasaan. Tapi tidak bisa tanpa dia, matahari kecil yang hangat dan baik hati ini. Bagaimana dunia ini bisa tanpa matahari? Tuan Qin. Sudah ketemu, itu Nona MU. Sebenarnya obatnya sama sekali tidak berhasil dikembangkan. Dia menculik keluarga Dekan Wu dan mengancam Dekan Wu untuk menipumu dengan obat palsu. Apa yang dia lakukan pada obatnya? Kami belum bisa menemukannya. Sekarang juga, aku ingin seluruh keluarga MU bangkrut. Tunggu. Maksudku seluruh 9 generasi keluarga MU. Termasuk semua orang yang dekat dengan mereka. Jika istriku ada apa-apa, aku akan membuat mereka ikut mati. Baik. Bagaimana kondisi istriku? Racun sudah menyerang jantung, ditambah istrimu menyelamatkanmu. Menghabiskan terlalu banyak tenaga. Nyawanya selamat, tapi apakah bisa bangun? Tergantung takdir. Dengan cara apapun, dia harus sembuh. Aku rela memberikan segalanya. Tuan Kim, tenang. Kami akan berusaha sekuat tenaga. Tolong. Aku mencintaimu. Tidak bisa tanpamu. Janji padaku, cepat sembuh, ya? Tunggu aku. Aku segera kembali. Tuan Qin, kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Kasihani kami.
Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa? Ya, kami tidak tahu apa-apa. 1. Ibumu terlibat pencucian uang haram. 1. Ayahmu menghindari pajak. Pilih salah satu. Kamu mau kirim yang mana dulu? Kamu. Aku juga tidak ingin seperti ini. Semua karena aku terlalu mencintaimu. Kaklai, kita berdua. Kita berdua sederajat, punya hubungan bertahun-tahun. Wenek saya hanya anak desa yang norak. Aku. Jangan hina istriku. Di mana penawarnya? Tidak ada. Tuan Chin. Kami hanya punya satu anak perempuan, kami mohon lepaskan dia. Tuan Chin. Aku tahu siapa yang membuatkan obat untuknya. Ibu, Jiao. Tuan Qin, aku benar-benar tidak tahu obat itu. Untuk istri Tuan, kalau tidak, 100 nyawa pun tidak berani. Aku tidak berani. Obat penawar. Aku pasti segera menyiapkannya. Cepat, dijamin cepat. Jika mempengaruhi kesehatan istriku, aku jamin sisa hidupmu di penjara. Ya. Ada perbaikan? Semua indikator semakin memburuk. Jika istri Tuan tidak sadar dalam sebulan, mungkin kita harus menyatakan kematian otak. Saat itu, benar-benar tidak ada harapan lagi. Meski hanya 1 menit, kalian tidak boleh menyerah. Tentu saja. TAPI. Anda juga harus siap mental. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Sekali-kali tidak. Mengapa mereka tidak berlutut lagi di kuil? Katanya, lebih menunjukkan kasihan. Permohonan lebih terkabul. Kita menyumbang lebih banyak dupa, sama saja. Dupa harus disumbang, kepala juga harus ditundukkan. Tuan Qin, dokter bilang sudah menemukan cara menyembuhkan istri Tuan. Langsung saja. Masalah harus diselesaikan dari sumbernya. Penyakit hati Tuan, hanya istri Tuan yang bisa menyembuhkan. Dan kondisi istri Tuan sekarang, hanya Tuan yang bisa membantunya. Tapi ini sangat berisiko, seperti saat istri Tuan membantu Tuan dulu. Bagaimana cara aku membantunya? Langsung saja. Racun istri Tuan sudah dinetralkan, tapi kehilangan darah terlalu banyak. Perlu transfusi darah, tapi orang yang mendonorkan darah hanya bisa Tuan. Bukankah itu menukar nyawa dengan nyawa? Sama sekali tidak. Diam. Meski nyawaku ditukar dengan nyawanya. Itu sudah seharusnya. Nyawaku memang darinya. Tidak sampai segitunya, kerusakan pada tubuh pasti ada. Tapi dalam waktu singkat, belum mengancam nyawa. Kalau begitu segera persiapkan. Tuan Qin, pengambilan darah memiliki risiko infeksi. Dan setelah diambil, apakah tubuh Nyonya bisa menerimanya? Masih belum pasti. Tapi kerusakan pada tubuhmu tidak bisa diperbaiki. Ambil. Tuan Qin, pikirkan lagi. Anda masih bisa merawat Nyonya, bagaimana jika? Jika dia tidak bisa hidup, aku juga tidak akan hidup sendirian. Di jalan menuju alam baka, kita akan saling menemani, tidak akan kesepian.
Muntah begitu banyak darah. Dia pasti sangat kesakitan. Darah sama sekali tidak bisa masuk. Apakah pembuluh darahnya terlalu dingin? Masih tidak bisa. Pembuluh darah pasien tidak ada masalah sama sekali. Kondisi ini, dia sendiri yang menolak. Dia menolak. Aku menduga pasien tidak sepenuhnya kehilangan kesadaran. Dia mungkin tahu, ini darah Anda. Dia tidak tega melihat Anda melakukan ini, jadi baru tidak mau menerima transfusi darah. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku hampir membunuhmu, kamu masih memikirkan aku. Jika kamu tidak mau menerima, aku akan mengambil kantong kedua, ketiga. Sampai kamu mau menerima. Kalau tidak, aku akan menguras darahku, menemanimu di jalan. Tuan Chin. Jangan ambil lagi. Baru 1 bulan. Kamu sudah terlihat begitu tua, jika terus diambil kamu akan mati. Dokter bilang, kondisinya membaik. Artinya pengobatan ini efektif. Tidak lama lagi. Dia akan bangun. Tuan Chin. Kumohon. Tolong, lanjutkan. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban medis. Dia bangun. Bukan, dia bilang bangkan, Tuan Chin. Anda lihat ini dulu. Apa hubungannya dengan dia? Ini laporan pemeriksaan rutin Nyonya, dia hamil. Dan itu kembar. Posisinya bagus, juga sehat. Terima kasih Sin. Terima kasih sudah datang ke hidupku. Terima kasih, telah melepaskan semua kekusutanku. Sejak lahir, aku didiagnosis penyakit jantung. Tapi keluarga Qin adalah keturunan tunggal selama 19 generasi. Bertahun-tahun ini. Aku bukan sedang berobat, ia sedang belajar. Aku merasa hidup ini suram. Aku merasa hidup seperti mayat hidup. Tapi sekarang, dibandingkan dengan siksaan menunggumu bangun, semua itu tidak ada artinya. Sin, ada banyak orang di sekitarku. Tapi aku sama sekali tidak ingin berbagi atau mengungkapkan apapun pada mereka. Sampai aku bertemu denganmu. Aku benar-benar punya banyak hal yang ingin kubicarakan padamu. Tolong jawab aku, ya? Sayang. Sin, kamu tahu tidak? Kita punya bayi, terima kasih telah memberiku hak menjadi ayah. Cepat bangun. Katakan padaku, aku tidak sendirian dalam kebahagiaan ini. Kamu bilang akan menemani anak kita tumbuh besar. Kamu bisa dengar aku bicara, kan? Kamu pasti bisa dengar. Kamu sama bahagianya denganku, kan? Tuan Chin. Katakan. Jika ingin mempertahankan nyawa istri dan bayi dalam kandungan, darah yang dibutuhkan setiap hari akan bertambah. Kalau begitu tambahkan. TAPI. Ini sangat membahayakan tubuhmu, risikonya sangat tinggi. Setiap saat bisa membahayakan nyawa. Kita berempat satu nyawa. Asalkan mereka baik-baik saja, bahkan jika nyawaku yang jadi taruhan. Itu sepadan. Lihat, yang ini dengan tali lebih cantik. Atau yang ini dengan kancing lebih bagus? Sin, lihat, aku belikan bunga untukmu. Tuan Qin, kondisi tubuhmu sudah sangat lemah. Istirahat dulu, tenang, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga. Merawat istri dan anakmu. Orang baik pasti dilindungi Tuhan. Tenang Tuan Qin, istri pasti baik-baik saja. Tuan Qin, selamat, yang pertama lahir adalah anak laki-laki. Istriku mana? Jangan panik, kondisi istri stabil. Kamar bersalin sedang menangani kelahiran yang kedua, sebentar lagi keluar. Tuan Qin, Dokter, cepat, bawa ke ruang gawat darurat. Wensin. Tuan Qin, akhirnya kamu bangun. Baguslah kau sudah bangun.
Cepat lihat anakmu, lihat dulu anakmu, dia anak laki-lakimu. Kau belum sempat memandangnya dengan baik, belum sempat menggendongnya. Dia hanya sedikit kurus, tapi sangat sehat. Lucu seperti waktu kau kecil dulu. Di mana istriku? Tidak mau bicara ya? Aku cari sendiri. Ali. Dia sudah pergi. Dia sembuh. Di mana dia? Sudah kuduga. Dia pasti baik-baik saja. Dia bunga Phoenix yang paling bersemangat. Melambangkan kekuatan dan kelahiran kembali. Tuan Qin. Saat mengambil bayi kedua, kondisi istri tiba-tiba memburuk. Bayi belum sempat dikeluarkan. Istri sudah meninggal. 1 jenazah. 2 nyawa. Tuan Qin, kondisi tubuhmu sangat lemah. Jika tidak diobati dengan baik, bisa membahayakan nyawamu. Di mana istriku? Di mana dia? Ali. Kau pingsan selama 3 hari. Dia sudah dikremasi dan dimakamkan. Di pemakaman yang kau siapkan untuknya. Tuan Qin. Sangat cantik. Senyumanmu selalu begitu menenangkan. Begitu hangat. Tapi kau berjanji padaku akan selalu bersamaku. Mengapa kau tinggalkan aku? Tuan Qin. Istri sudah tiada. Tidak, aku tidak percaya. Tuan Qin, sadarlah, biarkan istri beristirahat dengan tenang. Tuan Qin, mohon tabah. Pergi kau. Menahan lebih baik membiarkannya meluapkan emosi. Aku merasa hatiku begitu kosong. Baru sekarang aku benar-benar mengerti. Apa artinya hidup bagi mayat berjalan, Sin. Kau begitu kejam. Mengapa kau harus muncul di hadapanku? Memberiku harapan. Lalu menghancurkannya dengan tangan sendiri? Tuan Qin. Jangan, Tuan Qin. Nanti, kamu harus menemani anak kita. Jangan hanya menemani aku. Ayah dan anak satu hati. Ali. Kamu demi dia. Kamu juga harus hidup dengan baik. Dia adalah Wensin. Hadiah yang ditinggalkan untukmu dengan segenap tenaga. Nyawaku adalah pemberianmu. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku akan membesarkannya. Seperti kamu. Menjadi matahari kecil. Maaf. Aku sudah mencoba berbagai cara. Tapi Dabao tetap tidak mau berbicara. Dokter menyarankan untuk terus diobati, tapi penderitaan yang kualami waktu kecil. Tidak ingin anak kita mengalaminya lagi. Tapi tenanglah. Aku akan selalu menemaninya. Mencintainya, termasuk cintamu juga. Tuan Qin, tidak baik. Si kecil. Hilang. Bagaimana bisa hilang? Aku baru saja bermain petak umpet dengan si kecil. Aku melihatnya bersembunyi di balik batu buatan. Tapi tidak bisa menemukannya. Sinyal ponsel juga hilang. Dia sengaja, Prada. Si kecil kabur dari rumah lagi. Tutup seluruh kota, harus menemukannya. Ya.
benar-benar mirip denganku. Kakak, adik yang manis dan lembut. Kamu tidak suka Xiao Bao? Aku suka. Kalau suka kenapa tidak dipeluk? Mama bilang kalau suka harus dipeluk. Senang juga harus dipeluk. Adik. Kakak. Xiao Bao, kamu sedang bicara dengan siapa? Mama, aku sedang bercerita untuk Stitch. Nakal sekali. Siapa namamu? Namaku Qin Chuyang. Kalau begitu ayahku pasti marga Qin. Pantasan namaku King Qin. Apa kamu ingin mama? Ingin yang di luar sana, ibu yang paling lembut dan cantik di dunia. Ibu yang paling hebat. Aku tidak punya ayah, kamu tidak punya ibu, dan kita terlihat sangat mirip. Pasti anak kandung. Kamu tahu kenapa kita terpisah? Lihat kamu seperti ini, pasti tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Lebih baik kita bertukar dulu, biar aku uji coba. Lalu tunggu apa lagi, ayo terbaju. Kamu tinggal di sini jaga ibuan taku. Aku akan pulang untuk melihat ayah, kalau ayah tidak baik. Aku akan kembali, hehe. Ayah akan menemukanmu melalui ini. Tenang, tetap berhubungan. Belum pernah lihat. Yakin di sini? Yakin. Rekaman dari polisi lalu lintas menunjukkan. Posisi terakhir si kecil adalah di jalan ini. Ya, itu tanda posisi si kecil. Yang penting tidak apa-apa. Maaf, ayah tidak merawatmu dengan baik. Apapun permintaanmu, langsung bilang ke ayah. Jangan pergi dari rumah lagi, ya? Wah, rambut putih keren banget. Ayah yang keren seperti ini. Kakak tega pergi dari rumah? Mau ayah jemput sekarang? Tidak mau juga tidak apa-apa, ayah bisa menunggu. Asalkan kamu jaga keselamatanmu. Masih perlu tanya? Ayah ini terlalu baik. Ayah ini cerewet banget. Buka lokasi biar ayah datang. Oh ya, aku lapar. Bawa makanan enak ya. Ujian dimulai. Ya. Si kecil tidak hanya bicara, tapi juga memanggilmu ayah. Pasti ibu mendengar kata-kataku. Dia membantuku. Wah, ayah ini tidak hanya ganteng, tapi juga kaya raya. Inilah pelukan ayah, meski tidak seharum dan selembut ibu, tapi sangat hangat dan nyaman. Akhirnya Qin Ye bisa melihat cahaya setelah sekian lama. Ayah, aku lapar, ayo kita makan enak. Baik. Makanlah. Makan pelan-pelan. Kalau kurang, kita pesan lagi. Benar-benar sudah besar. Makan pun tidak perlu aku khawatirkan. Si kecil baru pergi beberapa jam. Kok rasanya berubah banyak? Ini bukti roh ibu di surga. Presiden sehebat apapun, tak bisa lolos dari pikiran cinta. Tuan Qin, rambut Anda mulai menghitam. Rambut Anda sudah putih begitu lama. Akhirnya menghitam. Normal. Dulu dokter sudah bilang. Rambutku putih karena kekurangan ki dan darah. Darah Mas Nyonya dan takdir mulianya adalah obat terbaikku. Jadi selama kita semua sembuh, rambut hitamku akan tumbuh kembali secara alami. Nyonya hidup kembali. Dia kembali. Mama memang masih hidup. Kamu tahu,
Kamu pernah bertemu dengannya? Tidak hanya bertemu, tapi juga hidup bersama Mama setiap hari. Kamu tahu di mana dia? Bawa aku menemuinya sekarang, boleh? Aduh, terlalu senang sampai bocor. Mama selama ini sering menyebut kakak, tapi tidak pernah menyebut ayah. Setiap kali aku tanya tentang ayah, dia selalu diam sedih. Kupikir ayah sudah mati. Pasti ayah yang menyakiti Mama. Makanya Mama bersikeras cerai, tidak mau ayah. Buat aku dan kakak berpisah. HMPH memang yang ganteng dan kaya. Hasty Playboy. Kamu tidak ingin bertemu Mama? Ingin. Tidak hanya ingin bertemu, tapi juga ingin hidup selamanya dengan Mama. Dan kakak. Playboy hidup enak-enak. Sementara Mama harus kerja keras menghidupi keluarga. Mending kita ambil harta si Playboy, hehe. Apa kamu sebenarnya belum bertemu Mama? Hanya merasa dia masih hidup? Bukan. Aku benar-benar melihat Mama. Dia persis seperti di foto. Sangat lembut dan hangat. Kalau begitu bawa aku menemuinya sekarang, ya? Tapi aku tidak ingat nama tempat itu. Tunggu aku ingat-ingat dulu. Kalau sudah ingat, pasti ku bawa kamu ke sana. Tenang. Dabao tidak pernah bohong. Perubahan besar hari ini. Pasti karena benar-benar bertemu mamanya. Jangan terburu-buru, jangan sampai menakuti anak lagi. Tunggu dia ingat. Nanti bisa ketemu. Geledah seluruh kota, temukan Nyonya. Ayo. Hari ini Mama terlihat sangat menggoda. Xiaobao kita hari ini juga sangat manis. Tidak, kamu terlalu manis hari ini. Jujur saja. Apa kamu lagi menonton video pendek? Lalu meniru Mama. Aku sayang Mama. Xiaobao, suaramu kenapa? Agak aneh. Nangis, sakit. Besok pasti sembuh. Ini salah Mama. Terlalu sibuk sampai nggak ada waktu untuk nemenin kamu. Makanya kamu pengen selalu dekat sama Mama. Tapi kamu harus janji sama Mama, meskipun kangen banget sama Mama. Kamu nggak boleh sendiri lari ke jalan nyari Mama. Ini bahaya, tahu nggak? Ayo makan. Villa ini bisa dikasih ke aku nggak? Tentu saja. Itu dan itu, sama itu juga, bisa dikasih ke aku nggak? Kalau Mama ada, bisa dikasih ke dia nggak semuanya? Kalau dia masih hidup, nggak cuma ini. Bahkan nyawaku pun akan aku kasih. Kayaknya nggak bohong. Terus kenapa bisa pisah sama Mama? Sampai Mama nggak mau peduli sama dia. Dabao nggak pernah deket sama siapapun. Pasti karena hari ini ketemu mamanya. Mamanya yang ngajarin. Sayang, kamu di mana sih? Jangan-jangan kayak di sinetron, orang jahat yang ngadu domba. Ayah Mama salah paham sampai pisah. Aku harus cari tahu. Ayah, bisa cerita dong biar aku tidur? Bosen, itu kan cerita Mama. Dokter bilang Dabao suka hidup di dunia hayalannya sendiri. Dia pasti udah bayangin berkali-kali mama cerita buat dia. Dabao mau dengar cerita apa? Ayah yang cerita. Aku mau dengar cerita ayah sama Mama, boleh nggak? Boleh. Harus beneran, nggak boleh bohong. Iya. Di hati ayah, Mama itu kayak gimana? Kasihan banget, ayah Mama sebenarnya saling sayang. Tapi nggak bisa bersama, pasti karena dijahatin orang, nggak boleh. Aku harus kerja sama-sama kakak biar ayah Mama bisa rujuk lagi. Anak manja banget, tiap hari minta dicium. Baru mau bangun. Karena hari ini tidurnya lumayan manis. Aku kasih ciuman deh. Mama, Sayang, Mama hari ini harus ke kantor.
kamu harus di rumah aja, nggak boleh sendiri. Diam-diam keluar lagi, tahu nggak? Mama ke kantor dulu ya. Kakak, kamu mau nggak ayah mama rujuk lagi? Mau dong, kamu ikutin aku, gini caranya. Kemarin kan baru ketemu mama? Kamu mau nggak ketemu mama setiap hari? Pasti mau, tapi Aku semalam mimpi ketemu mama. Katanya dia hari ini bakal datang ke sini, makanya aku bawa kamu ke sini. ternyata ketemu mama cuma mimpi belaka. Dia cuma tenggelam dalam dunianya sendiri. Kamu ngobrol sama mama, dia pasti dengar dan bakal keluar ketemu kamu. Harus terus ngomong ya, bisa nggak? Bisa. Ada kabar baik, Dabao udah bisa ngomong. Cuma sekali ngomong gak berhenti-berhenti. Kayak mau ngejar semua kata-kata yang gak sempat diucapin selama ini. Dulu, aku pikir dia kayak aku. Pendiam. Sekarang aku pikir dia kayak kamu. Pintar dan imut. Mama, aku nyasar. Cepat jemput aku. Anak ini pergi kemana sih? Kayaknya Nona Wen suka dongeng. Mulai sekarang, semua urusannya diatur ala dongeng. Jelas banget mantan kekasih. Pasti papa mama kita. Sayang, beneran kamu? Suruh dia pergi. Tuan Qin, Kirim 2 orang ikutin dia. Jaga baik-baik. Dia udah bawa kabur anak. Aku bakal jauh darinya. Dabao. Selama ini, kamu bahagia nggak? Papa baik, kangen mama. Dia bilang papa baik banget sama dia seneng. Tapi dia pikir, ada papa berarti nggak ada mama, jadi sedih. Mama, kamu dan kakak salah paham sama papa. Papa nggak sakiti kita, itu semua ulah tante jahat. Kalau bukan karena darah papa, kita nggak bakal ada. Mama, tolong maafin papa ya, mama. Kamu maafin papa. Tuan Qin, ini data lengkap Nyonya. Setelah keluar dari rumah sakit. Wang Shan. Ya. Dia teman baik Nyonya. Kakak kandungnya adalah kepala departemen ginekologi yang mengoperasi Nyonya. Waktu itu Anda tiba-tiba pingsan, kondisi Nyonya stabil. Kita fokus ke Anda. Sebenarnya, Nyonya sadar setelah dokter bawa keluar si kecil. Dia minta tolong Kepler Wang bantu. 2 orang itu sepakat pura-pura mati untuk kabur. Kondisi kesehatan istri sangat buruk. Sudah lama sangat lemah. Bukan hanya kami. Bahkan rumah sakit pun percaya itu nyata. Betapa sedihnya. Sampai begitu bangun, dia buru-buru meninggalkanku. Siapkan semua hadiah. Jemput istri pulang. Baik. Sekarang juga, aku ingin seluruh keluarga MU bangkrut. Dia tidak pernah menyebutkan tentang obat itu. Kupikir dia menjaga tubuhku, menjaga anak, hanya untuk meneruskan garis keturunan keluarga Qin. Ternyata, aku salah paham. Dia membesarkan Dabao dengan sangat baik. Sementara dirinya sendiri beruban. Dabao dan Xiao Bao, kami selalu merindukan anak yang lain. Dan juga saling merindukan.
Mama mau menikah dengan Papa? Ya. Ini salahku, salah paham padanya begitu lama. Sampai membuat kami dan Dabao terpisah bertahun-tahun. Kali ini, aku memutuskan untuk menikah dengannya. Ye. Ali, maukah kau menikahi mataharimu lagi? Cepat pasangkan. Rambutmu sudah hitam lagi. Karena kau sudah kembali. Selama ini aku bertahan, bukan hanya karena Dabao yang menyanggaku, tapi juga karena aku yakin kau pasti masih hidup. Darah kita sudah lama menyatu, hidup mati bersama.